Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kepada Allah. Untuk itu marilah kita mempersiapkan segenap hati dan juga pikiran kita. Marilah kita berdoa secara pribadi, memohon pertolongan Roh Kudus dalam saat teduh masing-masing. Tuhan dengan riang dan bersukacita melalui pujian dan nyanyian rohani Metodis nomor 3 ayat 1. Hormat bagi Allah Bapa. Selamat pagi Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah yang selalu hadir dan berkarya dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan di pagi ini. Di dalam situasi seperti ini, kami masih dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar ibadah kami ini boleh terlaksana dengan baik dan dapat mewarnai kehidupan kami. Dan biarlah ibadah kami ini boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 72 ayat 18 sampai 19. Mazmur 72 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan riang dan bersukacita melalui nyanyian rohani Metodis nomor 3 ayat 2 sampai 4. Hormat bagi Allah Bapa. Amin.
pengakuan dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah jatuh ke dalam dosa, dan jika kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa seperti yang tertulis dalam nafir kita. Mari kita mulai. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, kami telah bersalah dan lari dari jalan Tuhan, seperti domba yang hilang. Kami telah mengikuti kemauan dan nafsu kami. Kami telah melanggar perintah-Mu yang suci itu. Kami telah meninggalkan dan tugas-tugas kami yang selesaikan, yang seharusnya kami selesaikan, dan kami telah mengerjakan hal-hal yang seharusnya tidak kami kerjakan. Tetapi Engkau ya Tuhan, ampunilah kami, ampunkan juga mereka yang seperti kami. Berikanlah pengampunan kepada kami semua, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita menundukkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan di dalam saat yang teduh untuk merenungkan segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan marilah kita senantiasa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan serta mengambil komitmen untuk selalu hidup dalam kehendak-Mu. Saudaraku sekalian, kita yang telah bersungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan terus berkomitmen supaya tetap hidup di dalam kehendak-Nya, maka dengarkanlah firman Tuhan untuk menguatkan dan menegakkan iman kita, seperti yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, doa Bapa Kami. Mari kita mulai. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian Rohani Metodis nomor 54 ayat 1 sampai 3. Ku dengar suara-Mu.
membaca firman Tuhan secara responsorial yang tertulis dalam kitab Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 dan ayat 15 sampai 16. Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 dan 15 sampai 16. Saya akan membacakan ayat yang pertama, jemaat ayat yang kedua, demikian seterusnya, dan pada ayat yang terakhir kita membacanya bersama-sama. Mari kita mulai. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk memimpin biduan Daud, padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku dapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Berserahlah tanganmu kepadaku, berserahlah lepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang seorang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Masanya itu ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang yang mengejar aku. Bersama-sama, buatlah wajah bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Mulia bagi Allah. Bersama seluruh orang-orang yang percaya segala abad dan segala tempat, marilah kita dengan sungguh-sungguh mengucapkan pengakuan iman rasmi kita. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang memerintah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel sebagai pendahuluan khotbah pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengejar kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab pada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, yang mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan satu batu sandungan. Mereka tersandung padanya
karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Dan Allah itu untuk mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menghayati serta melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Marilah kita mendengarkan waktu jemaat untuk mengetahui kegiatan kita selama 1 minggu ini yang akan dibacakan oleh Bapak Rinal Mutahaya. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu jemaat Minggu 10 Mei 2020. Minggu ini adalah minggu kelima Paskah. Gembala sidang dan seluruh majelis mengucapkan selamat berbakti dan kami mengundang untuk beribadah bersama di minggu depan di channel yang sama. Bagi yang membutuhkan informasi pelayanan, dipersilahkan menghubungi Gembala sidang ataupun majelis GMI Bukit Jaitun BSD. Adapun warta kita minggu ini adalah 1. Laporan keuangan minggu lalu, total persembahan kebaktian minggu, persepuluhan, ucapan syukur dan lain-lain pada tanggal 3 Mei 2020 dapat kita lihat di warta jemaat yang sudah dibagikan di WA grup jemaat GMI Bukit Jaitun. 2. Majelis. Sermon majelis dan petugas pelayanan kebaktian minggu dilaksanakan pada hari Kamis yang dimulai pukul 12.00. Diharapkan seluruh pelayan ibadah dapat mengikuti sermon tersebut. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. 3. Komisi keanggotaan. Ucapan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun di dalam minggu ini. Yang pertama, anak kita Richard Simanjuntak 9 Mei. 2. Bapak Rory Sirait 9 Mei. Gembala sidang majelis beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, sukacita selalu karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Ucapan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat dalam minggu ini. 1. Bapak Daniel Siombing, Ibu Nesia Adinintias 4 Mei. Gembala sidang majelis beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. 4. Persekutuan doa diadakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 19.30 WIB. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari mengikuti persekutuan doa melalui acara siaran langsung di Facebook atas nama Dedi Ritonga. Kita bersungguh berdoa agar terjadi pemulihan dalam kehidupan kita. 5. Panitia kebaktian. Lagu-lagu kebaktian minggu depan dapat dilihat di naviri kita masing-masing. 6. Gemar membaca Alkitab dan pokok doa tiap hari. Marilah kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan melalui gemar membaca Alkitab 2 pasal setiap hari. Daftar bacaannya dari tanggal 11 Mei sampai dengan 17 Mei 2020 dapat dilihat di naviri kita. 7. Kegiatan rencana kerja. Untuk kegiatan atau rencana kerja gereja kita dapat dilihat di naviri kita. Gereja mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan ibadah hari ini. Biarlah Tuhan memberkati keluarga dan kehidupannya. Gembala sidang dan majelis jemaat juga mengucapkan terima kasih atas semua persembahan syukur, persepuluhan, dan persembahan lainnya yang telah dipersembahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kiranya Allah sumber segala berkat berkenan memberkati persembahan kita dan memakainya bagi pekerjaan pelayanan di dalam gerejanya. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan atau koreksi, mohon menyampaikannya kepada gembala sidang dan majelis atau bendahara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tibalah saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Henry Muti. Namun sebelumnya marilah kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 91 ayat 1 sampai 3. Gunakanlah waktu. Tuhan
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Begitu besar kasih-Mu Bapa, pada pagi hari ini kami berkumpul beribadah. Semua ini atas penyertaan-Mu Bapa, kuasa dan kasih-Mu Bapa. Layaklah kami memuliakan nama-Mu Bapa sepanjang hidup kami. Bapa kami yang di sorga, sebelum kami memohon pengampunan dosa kami Bapa, kami memang manusia lemah Bapa. Mohon Kau hadir Bapa melalui Roh yang kudus sehingga masuk ke dalam hati dan pikiran kami, bahwa kami ingin bersekutu dengan-Mu. Dalam dua sahabat ini kami memohon Bapa, agar kiranya Bapa dalam keadaan kehidupan berbangsa dan bernegara kami ini Bapa, ataupun di dunia ini Bapa, kami mengalami pandemi COVID-19 atau datangnya virus corona yang tidak tahu kapan tuntas Bapa, karena vaksinnya belum ditemukan. Kami bermohon Bapa agar kiranya ahli atau peneliti Bapa secepatnya melalui Bapa dapat memberikan vaksin yang terbaik, sehingga kami lebih banyak lagi hidup di dalam kehidupan ini Bapa. Kami berdoa Bapa, khususnya bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberi damai dan sejahtera dalam kehidupan kami sampai kami tinggal di daerah Jakarta dan sekitar ini Bapak. Sekarang ini kami lemah Bapak dari sudut ekonomi kami, lingkungan kami yang tidak adanya kepastian Bapak. Harapan kami Bapak, petugas atau para medis Bapak diberikan kekuatan jasmani rohani Bapak, agar di Indonesia ini Bapak dapat dituntaskan Bapak. Mereka diberikan sukacita mengobati pasien corona Bapak. Bapak kami di sorga, kehidupan kami sangat lemah Bapak. Harapan kami hadirlah Engkau Bapak di dalam kehidupan kami, khususnya keluarga kami yang susah Bapak di daerah Bapak. Juga dengan yang di PHK Bapak atau di rumah kan Bapak, kabulkanlah Bapak kondisi ekonomi kami di Indonesia ini dapat berkembang atau bertumbuh lagi. Demikian juga dengan jemaat kami Bapak, jemaat gereja Metodis Bapak, agar kiranya jemaat kami yang sedang sakit dipulihkan Bapak kesehatannya. Yang kami kasihi Ibunda dari Bapak Rina Utaya, Ibunda dari Ibu Pita Dolosaribu, Ibu A.A. Manulang, Ibunda dari Ibu Cito Rarjo, Ibunda dari Ibu Darmawati Naptukulu, Ibunda dari Ibu Merawati Munte, Ibunda dari Bapak Ten Sombing, Ibunda dari Bapak Erna Babat, Ibunda dari Ibu Kiulan Naptukulu, dan Ibu Panggabian. Semua yang kami sebutkan, yang kami kasih Bapak, kabulkanlah Bapak agar mereka dalam keadaan sehat sukacita Bapak, khususnya di dalam suasana datangnya COVID-19 ini Bapak. Jauhkanlah penyakit kepada saudara yang kami kasih yang sedang sakit Bapak. Begitu juga dengan usaha maupun pekerjaan kami Bapak. Harapan
kami semua di keluarga besar ini diberikan kesehatan Bapak yang baik, jauh dari penyakit COVID-19 Bapak. Allah Bapa kami di surga, kami juga bersuka cita Bapak. Seminggu ini anggota kami juga yang berulang tahun Bapak, anak kami Richard Cimanjuntak tanggal 9 Mei, Rory Silayan tanggal 9 Mei. Harapan kami semoga diberikan kesehatan dan diberi panjang umur Bapak yang berulang tahun. Kemudian juga ulang tahun pernikahan dari Bapak Daniel Siombing dengan Ibu Nesia Adi Intias. Harapan kami keluarga muda ini Bapak bahagia selalu dengan anaknya, dan apa yang diceritakan dalam kehidupan rumah tangga mereka Engkau kabulkan Bapak. Demikian juga dengan yang kami kasih Bapak, pendidikan dari anak-anak kami Bapak yang satu persatu tidak dapat kami sebutkan Bapak. Harapan kami Bapak, semoga kiranya pendidikan anak-anak kami maupun pekerjaan anak kami, demikian juga dengan harapan untuk mendapatkan jodoh Bapak, kabulkan Bapak, agar mereka terus mengikuti kehendak-Mu dengan sebaik-baiknya Bapak. Banyak harapan kami Bapak, dan tidak lupa kami juga memohon Bapak agar anggota jemaat kami juga Bapak yang merindukan keturunan Bapak, kabulkanlah Bapak keluarga Bapak Martinus Ambarita Bapak beserta ibu Bapak. Kabulkanlah Bapak segala usaha atau pengobatan agar mereka mendapatkan keturunan Bapak. Kabulkanlah permintaan kami Bapak. Demikian juga dengan keluarga Bapak Sri Kancarian Bapak dengan ibu Bapak. Kabulkanlah Bapak agar usaha atau pengobatan mereka yang terbaik Bapak, sehingga kami semakin sukacita Bapak, semakin bertumbuh gereja kami Bapak melalui anggotanya Bapak. Kabulkanlah permintaan kami Bapak yang kurang sempurna Bapak. Terpuji nama-Mu Bapak. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Untuk persembahan persepuluhan, persembahan minggu, ucapan syukur dapat dikirim melalui rekening bendahara gereja. Dengan hati yang bersukacita, marilah kita mempersiapkan dan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan syukur kita kepadanya diambil dari kitab Galatia 6 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, sekalipun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu menjadi memenuhi hukum Kristus. Amin. Sementara kata persembahan diedarkan, marilah kita memuji Tuhan melalui nyanyian rohani Metodis nomor 168 ayat 1-3. Tuntun aku Tuhan Allah. Setia, bimbing aku
Kami juga membawa dan mempersembahkan persembahan ini Tuhan ke hadapan-Mu. Dalam kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami yang mengumpulkan persembahan, baik persembahan minggu, persepuluhan dan persembahan lainnya, ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus senantiasa kami diberi hikmat daripada-Mu untuk mengelolanya, menjadi sumber untuk kami boleh melakukan kegiatan di gereja-Mu ini Tuhan. Bapa, berkatilah setiap jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan-persembahan ini. Terimalah ya Bapa, inilah mohon kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mempersiapkan segenap hati, jiwa dan pikiran untuk mendengarkan sabdanya melalui firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Oleh sebab itu marilah kita bernyanyi dengan nyanyian pujian seperti rusa rindu sungai. Kita nyanyikan 2 kali. Engkau
setiap kami yang berseru pada minggu ini, pada pagi hari ini, oleh karena kami digerakkan Roh-Mu, boleh datang beribadah. Biarlah Tuhan Yesus dengan iman dan percaya kami juga, kami boleh beribadah dan menikmati hadirat Tuhan yang kami yakin bahwa Kau hadir beserta dengan umat-Mu. Bapa dalam surga, tentu juga kami membawa seluruh kehidupan kami, baik di dalam keadaan suka dan duka kami, dan seluruh anggota kami, keluarga kami. Kami beribadah, dan secara umum gereja-Mu dalam ibadah yang kami boleh pakai melalui media-media ini, Tuhan. Sudilah kiranya Engkau boleh melawat dan menjamah setiap kami, Tuhan, memulihkan kehidupan kami seperti rusa yang sungguh-sungguh rindu dan haus akan air. Demikian juga menjadi perumpamaan bagi kami, untuk kami boleh disegarkan melalui kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, dan hilangkanlah dahaga haus kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudara yang kekasih, kita membuka firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan membacanya sampai dengan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kamu tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yang terakhir, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Tema firman Tuhan kita pada minggu ini, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, 10 Mei
yaitu kenyamanan di dalam Tuhan. Kenyamanan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada suatu hari ada seorang bapak pulang ke rumah. Karena terlambat pulang ke rumah, jadi pintu tidak dibuka. Jadi mengelek atau bermohon si suami, "Oh, nami bude buka tuh pintu." Di luar rumah inna. Bahasa Batak tentunya Bapak Ibu. Ada terjemahannya mungkin ya. Saudara-saudara yang kasih, jadi si bapak ini dia merayu, membujuk begitu supaya membuka pintu, kan terlambat. Tapi si ibu, "Tiada pintu bagimu, tidak akan dibuka pintu karena kau sudah terlambat," katanya. Jadi si suami atau si bapak ini bilang, "Ai gua mau, anon kita kejom mama mau kepeng mon." Jadi dalam bahasa Indonesianya bagaimana ini nanti? Jadi cilik orang lawan ini kata, "Oh, langsung dibuka pintu rumah itu Bapak Ibu dan Saudara." Oh, rupanya bapak sudah lama nyampe ya. Wah, masuk pak. Berubah si ibu, jadi dibuka pintu langsung ditawari minum teh atau kopi. Si bapak bilang, "Air putih saja, bapak sudah haus." Saudara-saudara yang kekasih, rupa-rupanya saudara ada pemersaan, ada solusi di dalam hal-hal yang tidak bisa dibuka pintu, yaitu saudara-saudara kekasih Anda tahu, yaitu kalau membawa masuk ke rumah kalau terlambat, maka siapkanlah sesuatu yang bisa menyenangkan hati si istri atau si ibu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu sorga atau rumah Bapa itu sudah jelas di dalam Yesus Kristus. Dalam dialog ini, dalam firman Tuhan yang kita boleh baca, saudara-saudara kekasih, siapakah Bapa itu? Dan saudara-saudara kekasih, di manakah akhir daripada hidup ini? Tuhan Yesus sudah menyampaikannya sedemikian dalam dialog bersama dengan murid. Jadi kita boleh memetik, Bapak Ibu dan Saudara, ternyata ada hal yang membuat kita ternyata nyaman dalam kehidupan kita ini, yaitu Tuhan Yesus sudah menjamin hidup saudara. Sudah menjamin hidup saudara, yaitu ada Yesus di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Bahkan ketika nanti, makanya ada istilah kembali ke rumah Bapa. Itu sebuah kenyamanan yang tidak akan kita temukan di dalam atau di ajaran-ajaran manapun. Saudara, saya tidak menantang setiap Anda yang mendengar baik agama lain, tetapi saya mau sampaikan melalui nas firman Tuhan ini bahwa kehidupan kita hari ini, saudara, kita nikmati senyaman seperti yang firman Tuhan katakan, rumah Bapa. Jadi, saudara, di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, betulkah Anda nyaman? Nah, ini yang menarik untuk kita boleh saudara renungkan. Benarkah Anda betul-betul nyaman? Nah, saudara, nyamankah kau dengan istrimu, dengan orang kekasih hati kita? Nyamankah kita dengan anak-anak kita? Atau kita melangkah lebih luar? Nyamankah kita dengan relasi-relasi kita, dengan orang-orang lain sekitar kita? Saudara-saudara, dan berikutnya lagi, nyamankah kita dengan kehidupan kita hari ini? Situasi-situasi negara hari ini, situasi-situasi keadaan kita hari ini, nyamankah kita hari ini? Maka ada pertanyaan dua orang murid, satu Thomas dan Filipus. Dia bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dia mau meyakinkan dirinya supaya dia tidak lagi takut. Tuhan Yesus bilang, tidak percayakah engkau aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Itulah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang kekasih, oleh karena itu saudara kekasih, mari kita telisik ada tiga hal yang kita boleh lihat pada pagi hari ini. Saudara, kenyamanan itu akan kita temukan. Yang pertama adalah pengenalan kita akan Tuhan. Sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Itulah yang membuat saudara kita menjadi nyaman dalam kehidupan kita ini, dan benar-benar kita yakin bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Ada sebuah renungan yang kemarin saya boleh dengar,
yaitu tentang ketika ada satu sisi dia berdoa untuk minta kesembuhan dan kesehatan, tetapi di sisi yang lain, di satu kesempatan itu ternyata Tuhan memanggil orang kekasihnya. Saudara, itu menjadi dialog yang kemarin saya dengar. Dan kemudian solusinya adalah di dalam pembahasan itu, saudara-saudara kekasih, ternyata ada satu bagian saudara dalam kehidupan kita yang tidak kita bisa jawab. Apakah iman kita itu, saudara-saudara, memang sungguh-sungguh kita boleh, saudaraku, mengerti bahwa sebenarnya yang kita mau itu apa dalam kita beriman. Saudara-saudara kekasih, apa yang kita mau dapatkan dalam ketika kita beriman. Saudara-saudara kekasih, itulah Thomas dan Filipus selalu mencari apa yang mau didapatkan, sehingga pengenalannya akan Tuhan menjadi kurang. Maka pengenalan akan Tuhan, saudara-saudara kekasih, saya mengajak bagi kita pada minggu ini adalah, saudara, yaitu kita harus melatih dan terus melatih orang-orang atau diri kita sendiri untuk boleh mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu tidak langsung otomatis. Ketika kita lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, katakanlah di tengah-tengah keluarga pendeta, di tengah-tengah orang kaum rohaniawan, tidak lantas anak-anak itu menjadi anak-anak yang rohani, anak-anak yang mengenal Kristus. Saudara, karena banyak faktanya hari ini, ada banyak anak-anak Tuhan yang hidup berlatar belakang rohani yang kuat, tetapi salah jalan. Ada banyak orang-orang yang hari ini dirindukan untuk orang tuanya supaya menjadi seorang yang taat, tetapi ternyata hidupnya sangat di luar dugaan. Saudara-saudara yang kekasih, anak-anak yang lahir di tengah-tengah keluarga Kristen tidak lantas langsung mengenal Tuhan. Oleh karena itu perlu diajarkan saudara untuk boleh mengenal Yesus dalam kehidupannya setiap hari. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Sangat susah Bapak Ibu. Tetapi ada suatu hari ada seorang anak, dia berada di tempat yang tinggi. Kemudian orang datang menyelamatkan. "Lompat nak, nanti saya akan tangkap." Si anak tidak akan mau berani melompat, karena dia tidak kenal. Meskipun orang itu datang dengan berniat dan menyediakan peralatan dan sarana supaya dia melompat nanti akan selamat, tapi dia tidak akan mau melompat. Tapi begitu bapaknya datang dari jauh, saudara, anak ini langsung ingin melompat. Kenapa? Karena dia yakin dia akan diselamatkan. Padahal si bapak tidak seperti orang-orang lain yang telah mempersiapkan untuk ia melompat supaya selamat. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena keyakinan di dalam dirinya, karena dia mengenal bapaknya itu. Karena dia tahu itu bapaknya tidak akan membiarkan dia mengalami sedikit pun saudara kecelakaan dalam dirinya. Bapaknya itu pasti akan menyelamatkan dan menolong dia. Inilah saudara pengenalan yang seperti ini harus terjadi dalam keluarga kita, yaitu ketika kita dalam keadaan susah hari ini, dalam keadaan sulit hari ini, saudara, yakinlah Bapa tak akan pernah meninggalkanmu, karena nyaman yang dikatakan Tuhan Yesus, "Kau lihat aku hari ini, seperti itulah kelak nanti Bapa di sorga akan siapkan tempat bagimu." Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, itulah pengenalan akan Tuhan hari ini. Apakah engkau betul-betul mengenal Tuhan hari ini, Bapak Ibu? Betulkah engkau betul-betul percaya kepada Tuhan hari ini? Ketika Tuhan berkata, "Lompatlah engkau dari jurang yang tinggi itu," saudara, kita lantas berkata, "Adakah orang lain yang perlu mendengar suaraku?" Langsung kita, saudara, berubah 180 derajat. Karena disuruh melompat ke dalam jurang, saudara. Tidak mungkin. Tapi banyak orang hari ini, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pengenalannya seperti itu. Ketika dalam keadaan susah, masalah pandemi hari ini juga, saudara kekasih, lantas saudara kita merasa menjadi lemah. Tidak, tapi justru kita menjadi kuat di tengah-tengah badai.
Tetapi justru kita membangun kepercayaan kita, pengenalan kita di tengah-tengah situasi saat ini. Oleh karena itu saudara, pengenalan akan Tuhan, ia akan bisa semakin mengenal Tuhan karena dia mendapat contoh dari orang-orang di sekitar dia. Saudara-saudara kekasih, itulah kenapa si Filipus tadi bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, maka supaya dia mendapat contoh, supaya dia mendapat pengenalan akan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, contoh-contoh seperti ini perlu kita praktekkan dalam hidup kita hari ini. Bahwa banyak orang-orang yang hari ini mungkin lemah dalam situasi ini. Saudara-saudara kekasih, inilah yang perlu kita tunjukkan bahwa kita sungguh mengenal Allah, sungguh mengenal Tuhan. Jadi kepercayaan kita itu tidak absurd. Apa absurd? Yaitu sama-sama. Kepercayaan kita itu betul-betul konkret, betul-betul beriman. Saudara kekasih, seperti saudara di antara orang lain itu menjadi contoh apa saudara kekasih, yaitu karakter ilahi, karakter yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah murid-muridnya. Tuhan Yesus itu sama seperti murid-muridnya yang lain. Dia manusia biasa layaknya. Dia tidak berjalan di atas angin, dia berjalan sama seperti kita. Tapi karakter Yesus betul-betul karakter ilahi. Itulah yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada para muridnya. Itulah kiranya boleh kita serap pada minggu hari ini, bahwa karakter rohani inilah yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan ini bisa terjadi, saudara, karena ada disiplin rohani yang kita terus lakukan. Terus kita lakukan disiplin rohani dalam kehidupan kita. Seperti murid-muridnya selalu tempel terus dengan Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun mereka terus berbarengan, dan disiplin rohani ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu dilakukan mereka tiap-tiap hari. Jadi sebenarnya kehidupan ini sulit atau susahnya tergantung ketika Anda mendisiplinkan rohani Anda di hadapan Tuhan. Ketika disiplin rohani Anda betul-betul ketat dan kuat, dunia ini akan terasa lembut. Tapi ketika disiplin rohani Anda begitu loyo lemah, dunia ini terasa begitu keras. Ketika murid-murid itu dipaksa untuk mengenal Yesus, saudara kekasih, yaitu mengenal Yesus di dalam salibnya, di dalam penyerahan dirinya, mereka gagal kok, mereka lemah kok. Mereka tunjukkan nilai-nilai kemanusiaannya, karakter ilahinya tidak keluar. Itulah yang Tuhan mau katakan, ketika engkau lemah dalam disiplin rohanimu, maka dunia ini sekali lagi terasa begitu keras dan begitu menakutkan. Ketika kerohanian kita semakin kuat di dalam Tuhan, saudara kekasih, sekali lagi dunia ini akan menjadi semakin lembut. Apakah Anda hari ini mempunyai orang-orang yang menuntun, membimbing saudara? Hari ini itu perlu boleh ada. Apakah itu menjadi saudara kakak rohani, orang tua rohani, bapak rohani, atau siapapun, saudara, itu perlu untuk kita boleh mendapat bimbingan terus-menerus. Karena apa? Karena ketika kita, saudaraku, jatuh sekali, saudara, kita akan susah untuk membangun terus-menerus. Oleh karena itu kita perlu ada orang yang membimbing kita, menasihati kita, supaya kita terus boleh berdiri, saudara, sebagaimana layaknya orang-orang rohani. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bimbingan rohani ini perlu kita terapkan terus kepada anak kita. Perbanyaklah bimbingan rohani firman, jangan nasihat. Karena nasihat atau dongeng orang tua, Alkitab katakan, saudara, itu hanya sejengkal gunanya. Tapi kalau bimbingan rohani terus-menerus kita angkat, bimbingan rohani firman, saudara, dia akan menjadi kuat, dibangun dasar yang teguh. Oleh karena itu kalau mau marah, ambil dulu Alkitab, ya kan? Berdoa, minta 2 ayat. Apa ini ayat? Saudara kekasih, jadi rencanakanlah kalau mau marah itu, saudara, karena dasarnya kuat. Jangan marah asal marah begitu ya. Alkitab juga katakan Mazmur 4 ayat 5, boleh marah, marahlah engkau, saudara. Tapi ada, saudaraku, yang dimaksud marah ini apa tujuannya?
Saudara kekasih, apakah melampiaskan rasa ingin kita aja, atau memang ada saudaraku muatan-muatan lainnya? Oleh karena itu saya sarankan nih, saudara, ambil ayat Alkitab, ya kan? Apa nih kekurangan anak kita ini? Apa nih kekurangan diri kita? Apa nih? Cari ayat Alkitab. Saya juga lakukan itu kadang-kadang, Bapak Ibu, ya, kadang-kadang kalau ingat firman Tuhan, saudara. Tapi itu pola yang baik, saudara. Karena kita memasukkan makanan-makanan rohani baginya. Dari mana lagi dia dapatkan makanan rohani kalau bukan dari kita? Dari mana lagi dia mendapatkan asupan yang bergizi kalau bukan dari firman? Karena dunia ini mengajarkan banyak hal, saudara, yang menarik, tapi dasarnya itu, saudara, begitu rapuh. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bimbinglah anak kita itu di dalam bagaimana dia berdoa. Kadang-kadang, saudara, saya selalu sampaikan kepada anak muda, Anda tahu ketika jodoh itu berapa tahun Anda harus berdoa? 14 tahun. Jadi tidak boleh main-main, saudara. Kau suka langsung kau iyakan gitu, nggak bisa, saudara. Karena apa? Karena akan melahirkan anak-anak yang imamat dan yang rajani. Oleh karena itu kita lihat di dalam Alkitab bahwa Yakub ketika dia mau menikahi saudara Rahel, dia menikah dulu dengan Lea 7 tahun, dan kemudian dia kerja lagi baru 14 tahun baru dia dapat si Rahel. Jadi kalau mau dapat jodoh Rahel, engkau harus bertekun dalam doa. Jadi saudara kekasih, bagaimana cara dia mengelola doanya, bagaimana dia cara mempergunakan waktunya, perlu kita bimbing terus menerus, saudara kekasih. Dan yang berikutnya, saudara, untuk pengenalan akan Tuhan harus ada selalu way out atau jalan keluar. Kadang-kadang kita membiarkan anak kita itu, saudara, di dalam kerangkeng supaya kita bisa mengkontrolnya. Saudara, itu tidak baik. Contoh begini, ketika kita malas untuk mengatur anak kita, kita bilang aja, awas di sana ada hantu, jangan pergi Jojo, ada setan di sana. Jadi kita merasa, saudaraku, berhasil karena kita apa? Kita memenjarakannya, saudara. Saya mau kasih tahu, untuk lepas daripada penjara ini seumur hidup dia akan berjuang. Kalau kau sudah doakannya, kalau kau sudah sampaikan itu pesan kepada Tuhan, kau sudah bimbing dia, suatu biarlah firman itu bekerja dalam hidupnya. Tuhan Yesus tidak akan bilang, aku akan menyertaimu, aku akan memegangmu selama-lamanya, Thomas, Filipus, saudara. Tidak. Bahkan ketika Yesus bangkit dari kematiannya, pilih si Thomas, terus saudaraku bertanya, maka Yesus bilang, ini tanganku, pegang tanganku ini. Saudara kekasih, tidak bisa lantas Tuhan Yesus katakan dan tumbuhkan iman, tetapi harus tumbuh dari dalam dirinya, saudaraku. Ya ini kita, saudaraku, bisa mengkontrolnya dengan doa kita, dengan pengharapan kita di dalam Tuhan. Saudara kekasih, disitulah, saudaraku, kuncinya, yaitu kekuatan doa kita kepada Tuhan. Saudara kekasih, itulah kekuatan yang bisa kita buat karena kita mengenal akan Tuhan dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi kepada mereka atau kepada hidup kita, saudaraku, pasti diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Bapa. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, itulah yang pertama, saudara, pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, saudara, bahwa firman Tuhan ini adalah memahami tujuan Yesus, tujuan Allah dan tujuan hidup kita. Mempermuliakan Bapa di dalam Yesus Tuhan, itulah tujuan Yesus dalam hidupnya, supaya Bapa dimuliakan di dalam dirinya. Oleh karena itu dia terus menguduskan dirinya. Saudara, Yesus menguduskan terus-menerus dirinya dan membiarkan dirinya Yesus itu supaya Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan Yesus. Itulah tujuan Yesus, supaya apa? Menjadi jalan kepada kita untuk kepada Bapa. Itu yang dimaksud di dalam Yohanes 14, yang selalu saya percaya setiap anak-anak Tuhan pasti hafal ayat ini, yaitu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, saudara. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu saya pasti percaya semua orang hafal akan firman itu atau ayat itu, saudara. Itulah makanya Yesus selalu membiarkan Bapa dan leluasa bekerja di dalam dirinya, supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus, saudaraku, sampai kepada Bapa. Memahami
Tuhan Yesus, inilah yang perlu kita boleh, saudaraku, memahami bahwa sebenarnya tujuan Yesus itu jelas dalam kehidupan kita ini, dan kita tidak beriman buta. Jadi jelas, jadi iman kita tidak beriman buta, Bapak Ibu dan Saudara. Itu tadi kita baca di dalam epistel Mazmur 119 ayat 105. Atau di dalam ibadah kita tadi ada ayat ini yang diangkat. Ini ayat juga, saudara, saya mau kasih tahu, ini pas di tengah-tengah Alkitab. 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ternyata orang yang beriman di dalam Yesus Kristus, dia tidak beriman buta. Orang yang beriman di dalam Yesus, dia pasti berjalan lurus. Tapi pertanyaannya seringkali juga orang bengkok gitu ya. Seringkali juga menggeser kanan, geser kiri gitu ya, saudara kasih. Dan kita kembali, saudaraku, mereview bahwa tujuan panggilan Yesus itu jelas sekali, agar setiap kita tidak menjadi beriman buta. Saudara-saudara kekasih, Allah penerang bagi kita. Allah itu, saudaraku, kekuatan kepada kita. Dan pengenalan kita akan Tuhan, saudara, yang kedua tadi saya ulangi adalah memahami tujuan Yesus, tujuan Allah. Kalau saya punya teman, dia tidak pernah datang ke Kalimantan begitu, dan dia ajak saya ke Kalimantan, katakanlah ke Pontianak, ke Sambawedo, ke tempat yang paling dalam, saya pasti ragu. Ayo lo ke Kalimantan, saya bayarin tiket umpamanya, saya ragu, karena dia tidak pernah sama sekali ke Kalimantan. Tetapi ketika ada teman saya, dia bilang dia berasal memang dari Kalimantan, Pontianak, dia bilang ayo ikut saya, pasti saya dengan yakin, karena saya tahu tujuannya jelas, orang ini pun jelas, karena berasal dari Pontianak. Ketika saya beriman kepada Tuhan Yesus, saya jelas sekali bahwa imannya kita di dalam Yesus jelas, bahwa Yesus itu adalah, saudaraku, yang dia menjadi suatu jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Dan saya tidak akan ragu di dalam Tuhan, saudara kekasih, ketika kita mengenal tujuan Yesus, ketika kita tahu dalam ayat ini, kita baca dalam firman ini, murid-murid, saudaraku, disuguhkan dengan hal yang betul-betul Tuhan sampaikan, bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jadi kepercayaan kita hari ini, saudaraku, boleh, saudaraku, kita tambahkan, karena kita beriman tidak buta di dalam Tuhan. Saudara kekasih, kita jelas di dalam iman kita. Kalau hari ini apa yang menjadi penggelap bagi kita, saudaraku, karena tujuan kita kadang-kadang kita tidak memahami bahwa sebenarnya tujuan Tuhan atau Yesus itu, hakikat Yesus itu dalam hidup kita. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Ia berkata, kemana aku pergi supaya kamu tahu jalan ke situ. Penting sekali kita mengenal tujuan Allah di dalam Yesus Kristus, agar jalan yang kita tuju tidak sesat. Bahwa kita menjadi nyaman aman dalam iman, nyaman dalam segala keadaan, karena itulah tujuan kita. Seperti nyanyian Neneren itu, nyamanlah, 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 nyamanlah jiwaku. Saudara, kalau ada waktu, coba searching. Itu dasar ketika lagu itu dibuat, apa yang terjadi kepada orang yang menulisnya. Itu sungguh-sungguh dahsyat. Tapi dia beriman di dalam Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan bimbang jika saya mengerti bahwa tujuan Allah di dalam Yesus adalah jalan kemuliaan bagi kita. Kita dibawa oleh Tuhan menuju kepada Allah kita di sorga. Biar saja kita akan menghadapi laut Teberau hari ini. Laut Teberau itu adalah laut yang tidak ada ampunnya, tidak ada jembatan yang tidak akan bisa membawa kita ke seberang. Tapi Tuhan membawa umat itu menyeberang karena tongkat Musa yang dipukulkan ke laut itu dan membelah laut. Itulah, saudaraku, baptisan yang dimaksud kiasannya, yaitu Yesus Kristus. Kita disampaikan ke seberang sana, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Kita disampaikan kepada tujuan akhir kita di dalam Yesus. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi hari ini, beriman teguhlah, kenallah Tuhan, pahami tujuan Tuhan, pahami Yesus dalam kehidupan kita, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Maka kita akan menjadi nyaman di dalam Tuhan. Saudara-saudara kekasih, di dalam nama Tuhan, tongkat Musa membelah laut.
Dan saya percaya hari ini bagi kita yang merindukan terobosan-terobosan jalan keluar, saya percaya dalam Tuhan pasti ada jalan yang Tuhan tunjuk. Bagi mata kita hari ini tidak ada jalan, tetapi Tuhan menunjukkan di dasar laut itu disediakan jalan bagi orang yang mau berjalan dan memahami Yesus dalam kehidupannya. Saudaraku, sediakanlah waktu untuk terus-menerus memahami Yesus, arti Yesus dalam kehidupan kita hari ini. Apakah Yesus sungguh berarti dalam kehidupan kita? Dan yang terakhir, saudara, anugerah Tuhan bagi kita. Amazing Grace, sebuah nyanyi yang ditulis seorang John Newton, adalah seorang yang hidupnya betul-betul berantakan. Dia menjual budak. Anda tahu, seorang penjual budak ini tentu menikmati hidupnya dengan hidup dalam dosa. Tapi ketika dia berbalik, dia menangis. Maukah Tuhan menerima aku apa adanya? Itulah John Newton menulis Amazing Grace. Dia tulis lagu ini, ajaib benar anugerah. Saudara, ajaib benar anugerah, karena orang yang seperti dirinya pada saat itu dia ekspresikan, ternyata anugerah Allah itu terbuka, sangat-sangat terbuka bagi orang yang, saudaraku, hidup berdosa sebegitu gelapnya hidupnya. Saudara, anugerah Tuhan terbuka. Itulah nyanyi yang dinyanyikan sepanjang masa Amazing Grace. Itu nyanyi yang terus dinyanyikan, saudara. Mungkin di antara kita adalah menjadi lagu favorit bagi kita. Ketika saya, saudara, ikuti beberapa, misalnya, ya maaf saya bukan bicara tentang pemakaman, tetapi ketika ada orang biasanya dinyanyi, tolonglah nyanyikan dulu lagu itu. Waktu hidupnya dulu suka lagu itu, katanya, saudara. Mungkin salah satu ada orang juga yang menggemari lagu ini, saudara. Anda tahu lagu ini? Sungguh-sungguh, saudaraku, penyataan diri seorang John Newton, dia melihat bahwa Tuhan itu benar-benar menganugerahkan keselamatan bagi dia. Hidupnya yang begitu gelap, begitu jahat, jauh dari dosa, sama seperti Zakheus yang cinta uang. Ketika kenal Tuhan, dia bertobat, saudaraku. Ketika seorang Daud, seorang penzina, dia kenal Tuhan, tetapi dia jatuh, tetapi Tuhan terima dia anugerah yang begitu besar dalam hidupnya. Seperti Paulus, dia menganiaya jemaat-jemaat Tuhan, tetapi ketika dia pergi ke Damsyik, Tuhan melawat dia, membutakan matanya yang selama ini adalah tertuju kepada kejahatan, diubah menjadi mata kasih, mata yang mau menolong bagi orang lain. Itulah Paulus, itulah anugerah Allah yang bekerja bagi kita hari ini. Saudaraku, ketika kita menyadari anugerah Allah yang begitu besar bagi kita, siapalah aku ini, saudara, membuat kita akan nyaman, aman di dalam Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu terbuka bagi kita hari ini, saudara, terbuka bagi kita hari ini. Jangan-jangan kita menjadi berat hari ini karena ada dosa tersembunyi yang kita simpan. Oleh karena itu saya mengajak, bukalah diri saudara, terimalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan akan mengampunimu, Tuhan akan mengasihimu, Tuhan akan mengangkatmu dari dasar laut. Kita diangkat oleh Tuhan. Pemazmur katakan, begitu besar kasih Tuhan, saudara kekasih. Begitu panjang, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan bagi kita. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, anugerah itu besar dan terbuka bagi kita. Terakhir saya baca di Efesus pasal 3 ayat 18. Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus bagi kita. Kadang-kadang yang membuat kita tidak nyaman, ada dosa yang masih diam dalam diri kita, sehingga kita tidak free, tidak bebas, tidak dimerdekakan. Oleh karena itu, perlu kita membuka anugerah, perlu kita menerima anugerah daripada Tuhan. Sekelam-kelam apapun dosa hidup dan pelanggaran, Tuhan akan membuat menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara kekasih, karena saya merasakan dulu juga ketika memang jauh dari Tuhan, hidup jauh dari Tuhan, sungguh-sungguh berat hidup ini. Tapi ketika kita sungguh-sungguh membuka diri dan terima anugerah daripada Tuhan, hidup ini sungguh-sungguh aman, nyaman, tentram untuk kita
Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, Bapa menanti anak-anaknya pulang seperti si bungsu. Si bungsu itu hidup dalam dosanya, tetapi si Bapa terus menanti kapan anaknya pulang. Ketika anaknya pulang, si Bapa memakaikan jubahnya dan mengenakan cincin materai kepadanya. Dia mengangkat dan mengubah seketika kehidupan anaknya yang bungsu, anaknya yang jahat itu, anaknya yang hidup dalam dosa. Tapi ketika dia berbalik kembali ke rumah Bapa, langsung Bapa angkat dia, kembalikan saudaraku kehidupannya sebagai anak Bapa. Saudara kekasih, begitulah kehidupan kita hari ini. Si bungsu tadi begitu berat toh hidupnya, sangat sulit toh. Uang sebanyak-banyaknya yang dia punya pun cepat habis. Dan tak ada satupun orang mau menolong dia. Tapi ketika dia sadari, dia tinggali, apa yang terjadi, saudara? Ketika dia terima anugerah Tuhan, wah, apa katanya? Makanan yang paling murah pun, Pak, udah kenyang aku, Pak, katanya. Waduh, itu sebuah hal yang paling enak, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi si bapaknya ini ambil domba yang paling gemuk, dia buat anaknya itu pesta. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, itulah kasih anugerah bagi kita hari ini. Orang yang mau terima anugerah Tuhan, saya percaya dia hidup nyaman beserta dengan Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada kata Tuhan Yesus. Kita nyaman di dalam Tuhan, karena Tuhan telah menjamin kehidupan kita hari ini, bahkan sampai ke rumah Bapa. Tuhan sudah pastikan, saudara. Jadi pastikanlah kita di dalam Tuhan. Ada amin, saudara kasih. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Pujian dan syukur kami kepada-Mu Tuhan untuk berkat anugerah yang Kau beri. Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah Tuhan terus bekerja bagi kami hari ini, Tuhan Yesus. Setiap kami hidup nyaman dan tentram di dalam-Mu, Bapa. Itulah kiranya pencarian atas seluruh hidup kami di dalam-Mu. Tuhan Yesus, sertailah dan berkatilah kami ya Bapa, dan dengarkanlah kiranya permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan bernyanyi, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan 2 kali, dan kita akan tutup ibadah kita dengan doxologi, panggilan menjadi murid, berkat dari Tuhan, dan kita aminkan. Mari kita bernyanyi. Saya mau iring Yesus.
Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, janganlah keraskan hati kita. Terimalah dan ikutlah di dalam Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Oleh karena itu, turunlah kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menjadi jaminan atas hidup kita, yang mendatangkan berkat yang melimpah, kesehatan dan sukacita lainnya yang Tuhan beri, mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita imani, kita katakan amin. Ambil waktu sejenak, masuk dalam salib. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan kiranya memberkati kita, memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan Minggu kita. Biarlah kita juga boleh bersama-sama beribadah minggu depan di channel yang sama. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.